bantuan adik Imran ayat 185 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Artinya siapa yang bernyawa akan merasakan mati. Terima kasih kepada Tiara. Nah, di sini contohnya kan kullu nafsin za'iqatul maut. Di sini ada kata kullu nafsin. Ya, yang artinya kan setiap yang bernyawa. Jadi ini tuh dia bersifat umum kan, mencakup semua makhluk hidup yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Seperti manusia, jin, hewan, tumbuhan, tanpa kekecualian. Selanjutnya masuk ke contoh khas. Contoh dari khas. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wa ibnas sabili. Nah, jadi ayatnya ini sebenarnya panjang ada, cuman untuk menghemat tempat jadi nggak dicampurkan semua. Jadi dalam surah At-Taubah ayat 60 ini disebutkan bahwa sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, ibnu sabil dan lain sebagainya. Nah, ayat ini menyebut golongan tertentu saja yang berhak menerima zakat. Yaitu siapa saja tadi Nanda? Orang fakir, jika lafaz tersebut secara jelas menunjukkan bahwa ada pembagiannya, nah itu disebut khas gitu. Nah, sampai sini apakah sudah paham Nanda? insya Allah. Nah, kita lanjut ke pembagian am dan khas. Pembagian am ini ada 3. Yang pertama ada am mutlak, yang kedua ada am maksus, dan yang terakhir ada am bimakna al-khas. Jadi apa saja tadi Nanda 3 pembagian am? Ya, terima kasih Nanda. Nah, kita masuk ke pengertiannya. Apa sih am mutlak itu? Am mutlak itu maknanya umum atau murni, yakni lafaz umum tanpa syarat atau pengecualian mencakup seluruh anggota jenisnya. Contohnya kayak yang tadi, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa. Di sini kan tidak dijelaskan siapa saja yang bernyawa itu di sini kan. Jadi maknanya luas gitu. Nah, ini yang dimaksud am mutlak. Sedangkan yang kedua ada am maksus, yakni umum yang dikhususkan. Am maksus merupakan lafaz umum yang kemudian dikecualikan sebagian maknanya karena ada dalil khas yang membatasinya. Contohnya, pada saat boleh ibu kalau dibacakan. Boleh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Anda Saki. Nah, di sini artinya adalah laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangannya. Tapi kan di sini dia digolongkan umum karena kan tidak dijelaskan tangan bagian mana yang dipotong gitu kan. Hanya potonglah tangannya, entah segini atau mungkin segini ya, entah yang kanan atau yang kiri. Nah, itu
secara secara kalimat kan tidak jelas mereka itu siapa, manusianya itu siapa kan. Nah, jadi kata anasnya di sini kan ada dua kata anas di sini. Nah, dua kata ini kalimatnya sama tapi maknanya berbeda. Anas yang pertama, mereka ini yang dimaksud ialah sahabat Rasulullah. Sedangkan Anas yang kedua ini manusia yang telah berkumpul atau mereka ini yang menyerang para sahabat begitu. Nah, apa sudah paham Anda? Paham, Bu. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembagian khas. Nah, pembagian khas juga terdapat tiga. Yang pertama adalah khas sari, yang kedua khas nisbi, yang ketiga khas maknawi. Apa saja Anda? Khas sari, khas nisbi, khas maknawi. Nah, kita masuk ke penjelasannya. Khas sari ini artinya jelas dan spesifik, yakni lafaz yang jelas menunjukkan kekhususan tanpa perlu penafsiran lagi. Contohnya seperti yang tadi, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin tadi. Seperti contoh yang tadi kan sudah kita bahas. Apakah sudah paham ya mengenai khas sari ini? Paham, Bu. Nah, yang kedua khas nisbi, yakni relatif terhadap am. Khas nisbi ini maknanya khusus dibandingkan dengan lafaz am, tapi sebenarnya masih bisa umum di dalam kelompok itu. Contohnya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi di sini jelas menyebutkan kelompok tertentu, yakni orang-orang yang Beriman. Nah, selanjutnya pembagian khas maknawi, yakni makna khusus karena konteks. Jadi khas maknawi ini tidak secara lafaz ditunjukkan, tapi konteks membatasi maknanya. Contohnya ada pada sabda Nabi Muhammad, yakni janganlah seorang wanita berpergian kecuali dengan mahram. Nih, jadi dapat dilihat dari hadis tersebut secara lafaz umum untuk semua wanita. Tapi dalam konteksnya hanya berlaku bagi wanita yang ingin bepergian jauh begitu. Jadi di situ maknanya menjadi khas. Nah, mungkin hanya itu materinya Nanda. Apakah Nanda semua sudah paham? Paham, Bu. Nah, untuk memastikan lagi, Ibu ada kuis. Jadi nanti Ibu kirimkan linknya ke grup ya. Siap, Bu. Nanda, sepertinya laptop Ibu sinyalnya tidak bisa, jadi Ibu pandu lewat HP saja ya. Linknya sudah Ibu kirimkan ke grup. Itu udah, Bu. Ini gimana? Aduh, gini Bu. Lanjut kerjakan soalnya. Ya. Nah, kan setiap mengerjakan satu soal nampak itu siapa yang peringkat 1, peringkat 2
Wih, 100%. Tapi kalau yang ini mah Ya, karena mungkin ada yang lebih cepat dalam menjawabnya. Jadi kan dia dihitung juga dari berapa waktu kita dalam menjawab dan benar atau tidaknya. Nah, bisa Anda lihat di bawahnya itu ada isi-isinya, ya kan? Oh iya. Nah, yang mungkin hanya itu ibu. Bagus. Dek, kalau yang lain, bagus. Sering lihat. Iya? Ada 5. Satu soal lagi. Ini